Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sri Astul Swasti Prajabya. Kembali lagi di program Ngopi, ngobrol pagi bareng Kecamatan Pinggir Kota Salatiga. Dan pada pagi hari ini ada tema yang lain daripada yang lain. Kemarin kita tema dengan pemerintahan, kemudian yang ada di dalamnya termasuk semacam itu, dan sekarang kita agak-agak keluar dari zona-zona itu. Nah, kita ada di Cafe Hening, tepatnya di kafe depan Perpustakaan Daerah Kota Salatiga ya Mbak. Dan kita kenalkan, di samping sebelah kanan kita ada Mas Vincentius Wijaya dari Komunitas Tuli Kota Salatiga, dan Mbak Rena dari interpreter bahasa isyarat. Tepuk tangan buat mereka berdua, luar biasa. Dan memang seperti yang saya tadi bilang, kita akan membahas tentang keberadaan komunitas tuli di Kota Salatiga, dan mungkin di kota-kota lain juga banyak ya sebenarnya. Nah, Mas Vincent, ya, nanti kan juga saya saling gini-gini dengan Mbak Rena dan Mas Vincent. Mas Vincent, biasa kita ada tradisi kalau di podcast ngopi kita harus ngopi dulu. Oke, untuk opening kali ini kita ngopi dulu. Silakan, kopi. Oke, mantap, luar biasa ini. Mantap. Mantap sekali. Itu kopinya siapa, Pak? Kopi Cafe Hening dari depan Perpustakaan Kota Salatiga. Mantap loh kopinya. Tidak hanya itu, banyak pesanan yang lainnya. Oke, Mas Vincent dan Mbak Rena, terus terang ya, baru mendengar ini ada komunitas, komunitas tuli di Kota Salatiga. Nah, keberadaan komunitas ini itu sejak kapan, Mbak, Mas Vincent? Dulu tahun 2015. Ya. Dan sekarang sudah ada 30 orang lebih yang bergabung dalam komunitas tuli di sana. Dibentuk tahun 2015 dan sudah ada 30 orang. 30 lebih. Oke, 30 lebih ya. Nah, di komunitas ini tuh kegiatannya apa saja? Kegiatannya? Ya. Yang pertama ada Sobis. Sobis itu adalah sosialisasi bahasa isyarat. Oke. Jadi mereka mengajarkan bahasa isyarat kepada orang-orang gitu. Yang kedua, ada Cafe Hening ini sendiri. Oke. Di situ di Cafe Hening itu ada semacam aktivitas jual beli semacam Ya. itu ya. Aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli yang di dalamnya pekerjanya, dari komunitas tulis Ya. sendiri. Oke. Nah, kalau kita ngomongin komunitas ini, Mbak, Mas Vincent, di dalam pemerintahan juga di Kota Salatiga ini, apakah komunitas ini sering atau pernah diajak berkolaborasi? Terlibat. Mereka cukup terlibat dalam. Terlibat. Contohnya. Ada acara. Ada acara di mana mereka dilibatkan dalam bahasa isyarat. Terlibat di dinas ya. Yang biasanya sering mengadakan dinas perpustakaan daerah, atau ada OPD lain atau dinas lain? Dinas perpustakaan. Oh, dinas. Nah, ini Mas Vincent ini kok seragamnya PNS kayak gini, memang juga dipekerjakan di sini atau bekerja di sini? Kerja. Layanan. Kerja di layanan di dinas perpustakaan. Oke, berarti Mas Vincentius ini dari komunitas tuli juga bekerja sehari-harinya ya, bekerja di dinas perpustakaan daerah Kota Salatiga sebagai mungkin melayani pembaca ya. Bagian pelayanan. Oke, luar biasa sekali. Oke. Dan ini Mbak, pernah enggak diundang untuk misalkan musyawarah
kan di dinas itu ada namanya musyawarah rencana pembangunan Musrenbang. Apakah komunitas ini juga pernah dilibatkan? Pernah. Oke. Musyawarah pemilu. Oh, Waktu pemilu ada Oke. musyawarah dan mereka dilibatkan. Oke. Berarti pada saat yang hangat-hangat seperti sekarang ini ya, mungkin pada musim pemilu ini pernah dilibatkan, Mas Ya, Vincent. mereka dilibatkan dalam musyawarah, Oke. musyawarah seperti ini. Dan kalau kumpul-kumpul ini biasanya sering atau berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Oh, 1 bulan 1 kali ada pertemuan. Oke, rutin. 1 bulan sekali ya. Tempatnya pindah-pindah misalnya di rumah. Oke. Oke, jadi misalnya hari ini di rumah siapa, besoknya di rumah yang lainnya Oh, lagi. Gitu. Anjang sana ya berarti Iya. ya, luar biasa. Berarti walaupun nyuwun sewu ya, mohon maaf dengan segala keterbatasannya ini komunitas Tuli Kota Salatiga ini eksis juga dengan dalam artian ada kegiatan kumpul-kumpul ya kan, ke sana ke teman yang satu, ke teman yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Vincent, yang dibahas apa sih dari pada saat bertemu gitu, bahasanya biasanya soal apa? Biasanya bahas program. Jadi mereka punya program-program Hmm. tertentu dan itu dibahasnya dalam pertemuan-pertemuan rutin. Oke. Setelah ini kita mau apa nih? Gitu. Oh gitu. Nah, Yang kedua, edukasi. Jadi mereka juga ada program edukasi. Oke. Ketiga, acara santai kayak games, gitu, ya. permainan-permainan. Oke. Ada juga olahraga bareng. Oke. Oh ya, mereka Ya. juga ada futsal, ada tim Oh, futsal. olahraga juga. Luar biasa. Mantap. Senang olahraga juga ya. Oke. Nah, jadi memang komunitas Tuli di Kota Salatiga ini ternyata juga banyak kegiatannya, guys. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul tapi membahas program apa yang akan dilakukan dan yang jelas juga bermanfaat Ya. untuk masyarakat juga. Ya. Salah satu contoh kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, contohnya. Contohnya sosialisasi bahasa isyarat. Oke. Jadi kan Heeh. mereka memberikan edukasi untuk orang-orang luar bisa belajar bahasa isyarat supaya akhirnya bisa berkomunikasi nih dengan Oke. mereka. Gitu. Ya, oh, oke, luar biasa. Jadi, nah ini penting nih Mbak, bagi masyarakat mungkin di luar Kota Salatiga pun atau mohon maaf nih, yang mempunyai keluarganya yang mempunyai keterbatasan tadi, tidak perlu ragu, tidak perlu apa ya namanya, mungkin kurang pede. Nah, di sini ada Mas Vincent, ada Mbak Rena dan teman-temannya, dan yang bisa dalam artian sharing dan juga bisa berkegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kedepannya, ya. Nah, Mas Vincent, sudah sesuai porsi? Sudah sesuai porsi belum? Pemerintah memberi space untuk panjenengan semuanya. Sepertinya belum ya menurut mereka oke. karena ada beberapa program yang belum didengar. Gitu. Nah, ini untuk pemerintah, ini ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang sebenarnya punya potensi besar untuk dilibatkan kegiatan pemerintahan. Nah, mereka-mereka inilah juga bisa bermanfaat. Mungkin di dunia edukasi, di dunia pendidikan tadi ya, untuk mengedukasi teman-teman yang mempunyai keterbatasan mungkin seperti itu. Nah, apa ya Mbak, untuk ke depan, apa yang mau dilakukan? Ini kan sudah 2024, 2025 sebentar lagi. Harusnya ada peningkatan.
komunitas ini menjadi lebih besar mungkin. Nah, kegiatannya yang melibatkan mungkin di lapangan Pancasila memberikan mengadakan event apa yang lebih besar gitu. Ada enggak sebenarnya? Harapannya dinas kesehatan dan juga dinas yang lain, dinas sosial itu bisa mendukung untuk segala kegiatan-kegiatan dari teman tuli supaya mereka bisa berkembang. Betul. Ya, tidak hanya pasif dan diam saja, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Oke. Misalnya dinas pendidikan, dinas macam-macam. Oke, ya. Mereka butuh dukungan sih. Betul. Dan makanya Mas, hari ini Kecamatan Tingkir ada podcast semacam ini juga untuk membuka dan memberitahu pada semuanya bahwasanya komunitas tuli di Kota Salatiga itu memang ada dan bisa bermanfaat atau mungkin bisa dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Nah, ya. Nah, dengar-dengar nih ya kan di komunitas tuli itu juga, nah seperti yang saya katakan tadi di Cafe Hening ini ceritanya bagaimana kok sampai ada komunitas panjenengan mendirikan kafe semacam ini? Wah, monggo. Dulu 2023 bulan Juli. Mbak Ulan yang kerja di sini. Mbak Ulan belakang sebagai barista luar biasa ya. Ikut pelatihan. Ya, bersama Pak Widi dan juga teman-teman komunitas kopi di Salatiga. Mereka berproses, belajar, bikin kopi. Baru akhirnya mereka bisa dan dibukakan kafe ini. Perpustakaan. Oh, berpusat, sorry. Ya. Tanggal 31 Juni ya. 2023. Akhirnya mereka mulai resmi buka. Oke. Berarti kafe ini sudah ada di tahun kemarin. Di 2023. Dan lewat fasilitasi dari Dinas Perpustakaan Daerah Kota Salatiga. Ini dinas-dinas lain silahkan kalau ingin memberi kesempatan pada saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk lebih berekspresi seperti sudah dicontohkan dari Dinas Perpustakaan Kota Salatiga, memberi tidak hanya pelatihan tapi memberikan fasilitas. Nah, yang lebih besar, nah, saudara-saudara ini, teman-teman kita ini luar biasa loh sebenarnya. Nah, harapannya Mas Vincent untuk ke depan agar apa ya, pemerintah mungkin masyarakat juga memberi dukungan yang lebih untuk komunitas tuli Kota Salatiga ini agar lebih berkembang, lebih bermanfaat, apalagi ini nanti ada wali kota baru lah. Ini harapan jenengan, monggo jenengan sampaikan. Diharapkan Ya. komunikasi, kolaborasi, juga membangun hubungan yang lebih erat, saling support, membangun SDM untuk teman-teman tuli bisa, untuk mereka bisa lebih baik. Oke, luar biasa sekali memang. Apa ya? Kalau dengan prinsip keadilan itu kita anggap semuanya sama ya Pak Sek ya. Tidak ada jarak, tidak ada space untuk kita juga sebagai masyarakat lah ya. Kita masyarakat untuk bisa berkembang. Nyuwun sewu, bahkan komunitas dari Mas Vincent ini bisa kok kalau kita beri kesempatan. Termasuk dari Mas Vincent dan teman-temannya. Pak Sek,
Begitu. Tehku sudah jadi belum? Ini kita juga harus belanja. Oh iya. Tanya mana? Jangan lupa ada barista dari komunitas tuli. Kopinya luar biasa. Oh iya. Nah, mantap. Terima kasih. Kembali lagi di podcast di episode selanjutnya.